Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, saudaraku dimanapun saat ini Anda berada, di sini Madia akan menampilkan hasil tanya jawab aja ya, diskusi tentang kenubuatan Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya kenubuatan ini sudah dibahas teman-teman ini tadi malam, cuma Madia nggak ikutin aja perkembangan atau nggak ikut bertanya aja. Nah, ini Madia sempatkan untuk bertanya kepada mereka karena selama ini Madia terus yang ditanya gitu loh untuk membahas tentang materi di rumah rak gitu loh, di rumah apologet Kristen ini. Nah, ini Madia cuma sempatkan satu kali bertanya kepada mereka tentang kenubuatan yang temanya saat ini itu gitu loh. Kita langsung saja ya. Oke, go. Ini ke-12 suku Israel tadi yang tentu saja bisa jadi dari kaum Yehuda, yakni kalau mengacu pada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kesamaan-kesamaan yang diuraikan oleh Pak Bambang Nursena itu jangan ke persamaan-persamaan yang umum, tetapi harus yang unik ya. Kalau yang umum itu siapa saja itu masuk dalam kategori tersebut ya. Nah teman-teman, kita harus terus menyuarakan ini karena ini penting sekali ya. Ini terakhir Pak Media Channel baru masuk nih, kita sudah mau tutup ya Pak Media Channel ya. Nanti malam aja Pak Media Channel atau bagaimana nih? Halo Pak Media Channel, kita sudah mau tutup. Oke, ya, saya sebentar aja Pak Emen menyampaikan sebentar. Saya kasih kesempatan ya karena dari tadi kita menunggu Muslim ya. Silakan Pak Channel untuk menyampaikan topik kita tentang Ulangan 18 ayat 18. Silakan Bapak mau bertanya juga boleh, menyampaikan boleh. Silakan Pak Media Channel. Oke, saya ucapkan selamat siang teman-teman yang lagi di sini, lagi di live ini. Assalamualaikum buat saudara-saudara saya yang di luar ya. Nah, saya ingin pandangan dalam Islam saja. Saya bacakan ini yang merujuk untuk posisi ini apakah diperintahkan, apakah tidak menurut Al-Quran dalam kenubuatan ini. Nah, saya bacakan saja dalam surah As-Saf ayat 61 ya. As-Saf ayat 6 ya. Nomor 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelum aku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad," dalam kurung Muhammad. Nah, dalam ayat ini kan sudah bisa kita lihat tidak ada indikasi sedikit pun yang menyuruh ayat ini mewajibkan umat Islam untuk mencari kebenaran di dalam kitab Taurat tersebut. Itu dulu yang pertama poinnya. Nah, kemudian dalam hal ini kan itu otomatis ini ternyata ayat ini hanya memberi kabar kepada umat Islam bahwa dulu setelah kedatangan Isa itu kemudian memberikan kabar bahwa akan ada nanti Nabi yang bernama Muhammad dan Ahmad itu gitu loh. Itu saja sebenarnya menurut Al-Quran ini. Nah, kemudian apabila ada kawan-kawan dari Muslim yang berusaha untuk mencari kenubuatan di dalam kitab Taurat, itu terlepas mungkin tujuan mereka untuk membuktikan kepada kaum-kaum teman-teman sekalian yang beragama di luar Islam agar ini loh buktinya, kalau itu pun kalau ada gitu loh, itu pun kalau bisa dibuktikan bisa ada, tapi dalam hal ini umat Islam tidak diwajibkan untuk mencari itu gitu loh. Sebenarnya nggak diwajibkan. Tidak ada mewajibkan. Pelan-pelan dulu bicara. Jadi maksud Bapak, kawan-kawan Bapak yang selalu bicara ini termasuk ulama-ulama seperti UAS itu harusnya tidak perlulah mencari-cari mengais-ngais yang ada di kitab Taurat, Alkitab dan sebagainya, Pak ya. Jadi Bapak UAS kan cuma menceritain. UAS kan menceritakan gambaran. Menguraikan Ulangan 18 ayat 18, bahkan dia presentasikan ini loh menyerupai Muhammad. Ini ciri-ciri Nabi Musa, ini ciri-ciri Nabi Muhammad, ini ciri-ciri Nabi Isa. Jadi dipresentasikan seperti itu. Jadi menceritakan. Tapi itu bukan suatu kewajiban. Itu bukan suatu kewajiban. Yang Bapak bilang nggak perlu cari-cari seperti itu ya. Setuju, boleh ya? Dicari, tapi begini Pak Men, itu boleh saja dicari kalau memang bisa dibuktikan gitu loh. Kan yang dalam pemahaman sini kan Taurat ini kan kepunyaan milik Yahudi nih.
Kitab Iya, Taurat iya. kan agama Yahudi. Nah, jadi orang ajaran Kristen kan tidak mungkin dong mengklarifikasi masalah ini. Kan ini kan hak milik Yahudi yang awal. Itu loh. Jadi Tapi kalau yang memang ada yang UAS, Pak Madia, sebentar Pak. Bapak Ya, kan ya. setuju Pak apa yang dilakukan UAS. Tapi yang dipresentasikan UAS, ciri-ciri Isa, ciri-ciri Muhammad dibandingkan dengan ciri-ciri Musa itu, yang tadi Pak Bambang Nursyana katakan itu adalah ciri-ciri umum. Oh, Musa kawin, Muhammad kawin, seperti itu. Yesus tidak, Ya. Isa tidak kawin. Nah, itu ciri-ciri umum yang sudah dibantah. Jadi tapi kan yang apapun Ya. usaha UAS itu sudah tidak sesuai lagi. Jadi boleh aja UAS berusaha, tapi itu tidak sangat mudah untuk bukan kewajiban umat Islam seperti itu. UAS kan berusaha dia untuk menggambarkan kepada teman-teman, siapa tahu terjadi itu memang betul kan, orang-orang dari teman-teman kan siapa tahu menerima, kalau memang benar terjadi kan bisa menerima kan dari kalangan teman-teman gitu loh. Siapa tahu seperti itu. Kewajiban UAS kan seperti itu saja menyerukan. Tapi dalam hal ini posisinya bukan kewajiban mencari itu, yang pertama. Yang kedua, yang dikeker sebenarnya dalam ini kan Yahudi, kitab Taurat agama Yahudi gitu loh. Yang benar kan Yahudi nih, yang pemilik awal ini yang dikekernya sebenarnya. Kalau dalam ajaran Kristen kan mengadopsi doang, jadi kan itu sebenarnya nggak dikeker. Yang dikeker ini orang Yahudi asal gitu loh, yang pemilik kitab asal itu, Paymen ya. Oke, seperti itu. Itu yang ditulis di Al-Baqarah 79 kan Pak, yang kemarin sempat berdiskusi lama ini Pak ya. Ini kan yang menulis dengan tangan ya. Jadi yang dituju itu, yang dikeker itu adalah Taurat Yahudi. Ya, Yahudi ini ya. Nah, Yahudi yang ditulis dengan tangan kan. Nah, ya. ini yang channel Yahudi kan ajaran pengikut Nabi Musa nih. Nah, walaupun sebenarnya kita tahu kitabnya ini kan diadopsi oleh ajaran Kristen kan, dipakai oleh ajaran Kristen. Tapi kan bagaimanapun secara tidak langsung kan ajaran Kristen pengikut, tapi tidak menyinggung itu sebenarnya. Betul, tapi yang dikeker ajaran Yahudi sebenarnya pada saat ayat ini ya. Jadi kelar ya urusannya ini masalah ayat ini bahasannya. Oke. Aduh, nggak kedengaran Pak Media. Signalnya lagi nggak bagus. Jadi dalam hal ini yang dikeker itu sebenarnya Yahudi, pemilik. Saya nggak dengar Pak. Mungkin signal saya yang problem. Tes 1 2 tes. Tes 1 2 tes 1 2. Iya. Tes. Bagus Pak. Tes. Oke. Nah, jadi Paymen. Jadi yang dikeker menurut ayat Al-Qur'an ini adalah bukan kewajiban yang pertama. Kalaupun ada teman-teman dari Muslim yang mencari itu kenubuatan, itu berusaha agar meyakinkan teman-teman yang dari luar Islam tuh siapa tahu bisa dapat hidayah, itu doang gitu loh. Tujuannya kan begitu, dapat hidayah. Siapa tahu bisa menerima kan, bisa masuk Islam gitu loh. Tujuan kan seperti itu. Bukan mencari kebenaran lagi, di dalam Al-Qur'an nggak perlu dicari kebenarannya. Seperti itu aja tujuan. Iya. Tetapi usaha mereka itu kan bisa dikatakan kita bisa bantah karena tidak mendasar ya, teman-teman Bapak itu ya, seperti UAS. Banyaklah teman-teman Bapak, nggak cuma para ulama tapi para apologet para ini ya, YouTube juga Pak. Namanya dakwah kan macam-macam kan, cara dakwah manusia umat beda-beda. Tapi pernyataan Pak Media Channel ini mirip dengan Pak ini semalam, Pak siapa namanya, Pak Syarul ya, yang harusnya nggak perlu dicari-cari. Paymen, bagaimana perlu dicari kan? Yahudi saja kan sudah menolak nih Nabi Muhammad nih, apalagi kitabnya kan bagaimana dicari gambarannya. Sebenarnya ada kalau dicari, tapi berat. Yahudi kan menolak nih kitab Taurat, Nabi Muhammad kan ditolak oleh Yahudi. Kemudian lari ke ajaran Nasrani Kristen kan, Muhammad ditolak juga nih. Bagaimana dua lapis sudah nih dalam kitab ini ya. Nah, sedangkan dari Kristen sendiri kan ditolak nih oleh Yahudi nih. Ditolak juga ajarannya oleh Yahudi. Nah, jadi dalam posisi ini kalau Kristen kan satu lapis doang. Kalau Nabi Muhammad tuh dua lapis. Yahudi menolak, Kristen menolak. Nah, kalau dalam Kristen kan cuma Yahudi doang, pemilik kitab asal doang yang menolak gitu loh. Jadi dalam posisi ini ya, itu biar teman-teman tahu posisinya gitu loh. Posisi penubuatan. Oke, Pak Media Channel, dalam hal ini Bapak tidak ini sih ya, cuma untuk menjelaskan aja ya. Iya, menjelaskan aja posisinya. Cukup lah. Semalam Bapak sempat masuk nggak dan menjelaskan hal yang sama? Saya nggak lihat lagi yang tengah malam lagi. Lagi. Sempat saya. Tadi malam saya nggak sempat saya ngantuk. Okay. Harusnya tadi Bapak menjelaskan ini tadi malam, jadi clear gitu.
Karena Pak Iya, iya. Pak ini menjelaskan dengan kurang baik, Pak. Siapa namanya, Syarul ya. Oke Pak. Pak Alif Lam, Pak Keep the Faith, ada yang mau bertanya kepada Pak Media Channel? Ini ada Oke, seorang saya muslim, coba Hendi tanya. Jailani, Sebentar. tapi Hendi Jailani saya nggak bisa masukin, muslim mungkin Pak Hendi Jailani, tapi device not connected Pak. Saya nggak bisa masuk Bapak karena Bapak punya device not connected. Bapak perbaiki lagi. Siapa yang mau bertanya, Pak Alif Lam atau Pak Keep the Faith? Pak Alif Lam ya, silakan. Coba saya kasih waktu sebentar, Pak. Oke. Tadi Pak channel siapa tadi? Media channel bilang bahwa tidak ada kewajiban untuk Mencari kenubuatan itu, mencari kenubuatan di dalam kitab tersebut Ya, nggak ada Pak. kewajiban. Nah, ya. Tapi begini, saya punya pertanyaan, Pak. ya silakan. Sementara sunat itu kan tidak dijelaskan. Bagaimana bisa tahu umat muslim bersunat kalau tidak merujuk pada Abraham yang pada awalnya adalah telah disunat? Ini bahas apa tentang sunat lagi, bahas tentang sunat Iya. kan nih Pak? Jadi panjang Pak. Karena Pak Media Channel. Untuk mencari tahu bahwa enggak, logikanya Pak, logikanya itu Pak. Bapak tadi Ya, bilang silakan. tidak ada kewajiban, tapi di dalam hal ini sunat misalnya itu kan rujukannya ke Abraham Pak, karena di Al-Quran tidak disebutkan. Ini kan jadi kontradiksi, jadi Bapak bilang. Di Al-Quran jadi disebutkan kok Pak, dalil-dalil tentang sunat itu lengkap sudah semua. Ada dasarnya dalam Islam, baik Al-Quran maupun Al-Hadis. Itu semua lengkap di Al-Quran. Semua ada dasarnya. Tapi kalau saya rincikan sini nanti panjang lagi Pak Emen, kasihan. Mau tutup lagi dah. Oke ya, nanti kita buat satu segmen aja. Paling Lam boleh Pak untuk kita bahas ini, karena ini Kalau bicara kita menjawab ya. boleh. Nah, Ya, nanti Pak Media Channel nanti dengan Pak Alif Lam kita buat satu segmen acara di malam hari untuk bertanya tentang itu Pak ya. Karena ini bakal panjang nih, Pak Media Channel mau kumpulin lagi bukti-bukti dia semua dan sebagainya. Ya, agak sulit kalau kita bicarakan sekarang Pak ya. Boleh Pak ya, oke ya. Pak Keep the Faith, ada yang mau disampaikan lagi ke Pak Media Channel terkait dengan 15? Iya Pak Emen, Shalom Pak Emen, selamat pagi buat semua. Selamat pagi Pak Media. Pagi. Iya, jadi kalau saya tadi dengar penjelasan Pak Media, yang saya tangkap gini Pak Media, benar apa enggak? Yang mengatakan nubuatan itu adalah tentang Muhammad kan tadi Pak Media bilang bukan kewajiban, hanya untung-untungan. Kalau misalnya diterima, syukur, ya udah, bener ya Pak ya? Saya jelasin. Maksudnya bukan kewajiban, ini seperti ini. Itu tidak diwajibkan umat Islam mencari di dalam kitab Taurat. Itu dalam Al-Quran sudah menjelaskan intinya saja bahwa ada pada saat itu Muhammad Taurat seperti itu. Saja. Jadi motivasinya apa Pak? Motivasi mengambil ayat dari Taurat itu untuk Ya, kalau nggak ada nggak wajib, kalau ada wajib. Sebentar Pak, sebentar. Biarin Pak Media yang jawab. Motivasinya apa tuh Pak? Ini kan satu jalur dengan Al-Quran, surah As-Saff ayat 6. Satu jalur dengan surah As-Saff ayat 6 itu dalam itu ayat tersebut 8. Satu jalur ya, Pak dengan motivasinya Pak, motivasinya itu untuk apa? Untuk tadi siar kan, untuk siar ya. Ya, kalau memang itu ketemu kan orang di luar itu kan ya, itu intinya Pak. Itu intinya. Jadi mencoba untuk mengambil dari Taurat, nubuatan itu diarahkan ke Nabi Bapak, gunanya untuk supaya orang yang tadinya nggak percaya jadi percaya. Kalau ini suara siapa ya? Kusuk-kusuk ya. Bener ya Pak ya? Halo? Dengar Pak, saya lagi suaranya Media Channel, jadi saya mute ya. Suara Pak Media Channel ya agak bising, saya mute ya Pak ya. Oke, lanjut Pak, Keep the Faith. Iya, benar ya Pak ya. Jadi untuk gunanya, maksudnya untuk coba menarik
ya kalau boleh dibilang simpati atau dukungan dari orang luar supaya masuk ke pengajaran Islam. Yang saya tangkap seperti itu, Pak. Betul ya? Seperti itu. Ya, boleh seperti itu. Ya, jadi kalau gitu saya bisa di otak saya mikir jadi gini. Umat Islam ini mencoba memframing sesuatu untuk kepentingan mendapat dukungan dari orang luar kan, jadinya memframing sesuatu. Karena emang kan nggak wajib kan, dan itu juga masih dipertanyakan kebenarannya sebenarnya kan. Makanya saya bilang memframing. Dan sebenarnya saya juga bisa masuk akal saya sih, karena memang kenyataannya pada saat Nabi Muhammad memulai debut karir sebagai nabi pun melakukan hal itu dengan memasukkan nama-nama nabi-nabi Yahudi ke dalam Qur'annya. Itu cara Nabi Muhammad, salah satu cara Nabi Muhammad untuk mendapat dukungan orang Yahudi pada saat itu. Jadi emang masuk akalnya seperti itu, Pak. Jadi emang ini hanya cara ya, Pak ya, cara. Tapi kalau cara itu kan belum tentu benar kan, Pak, jadinya. Gini, dan Pak, itu emang sebenarnya ini, saya jawab dulu sebentar. Sebenarnya ini sudah termuat di Al-Quran. Informasi kenubuatan ini sudah termuat di Al-Quran. Hanya saja umat Islam tidak wajib untuk mencari hal-hal seperti itu. Karena sangat berat. Karena umat Islam ini menghadapi dua lapis. Menghadapi yang dalam dalam itu Pak Media udah jelaskan, saya udah ngerti gitu loh. Cuman maksud saya apa yang dilakukan umat Islam selama ini memframing hal-hal seperti itu sebenarnya kalau saya bilang itu boleh dibilang sebagai sunnah sih, Pak. Sebagai sunnah, karena Nabi Muhammad pun melakukan hal yang sama, Pak. Saya nggak menyalahkan Bapak juga gitu loh, karena emang ini sunnah, ajaran Bapak kan sunnah kan. Nabi Bapak melakukan hal itu. Kalau memang sebenarnya ada kalau dicari betul-betul, tapi berat gitu loh, berat banget untuk mencari itu, soalnya pasti ditutupin. Yang jelas orang Yahudi kan bukan ditutupin, Pak. Saya pernah maksudnya? ngomong gini, saya pernah bicara gini apa? Pada dasarnya pengajaran Islam dengan pengajaran Kekristenan atau Yahudi itu berbeda, Pak. Kalau Bapak sebagai umat Muslim mau cari persamaannya, itu yang emang berat, dan saya yakin nggak akan ketemu karena emang berbeda. Tapi kalau cari perbedaan, gampang sekali, Pak. Nah, inilah kenapa umat Islam selalu membawa framingnya ke dalam kitab Kristen atau Yahudi itu untuk supaya mendapat dukungan dari orang-orang Kristen atau orang Yahudi yang sebenarnya masih nggak ngerti. Contoh gini loh, Pak, saya dari kecil saya baru tahu Isa itu bukan Yesus pada saat saya kuliah. Selama saya dari kecil sekolah saya meyakini Isa itu sama Yesus. Itu kan udah pemahaman salah sebenarnya, Pak. Kenyataannya emang Isa itu sama Yesus beda. Dan kenyataannya framing bahwa Isa Yesus itu emang terjadi gitu loh. Dan masih sekarang pun mungkin masih banyak orang-orang Kristen atau non-Islam yang meyakini hal itu. Meyakini bahwa Isa sama dengan Yesus. Bahkan pada satu kesempatan saya pernah bertanya sama pendeta ya. Saya tanya, Isa sama nggak sama Yesus? Dia itu bilang sama. Bahkan pendeta loh, Pak, sampai kena framingnya itu. Nah, sekarang dengan informasi yang bisa terbuka, Keep the faith. Saya mau kasih tahu, saya malah baru 2 tahun ini menyadari itu. Iya kan, Pak? Saya mengikuti Bambang Nursena, Christian Prince, baru saya sadar. Banyak loh, Pak, orang-orang seperti kita banyak, Pak Emen sebenarnya yang baru tahu saat kita udah dewasa gitu loh. Karena selama ini informasi kan nggak seterbuka sekarang. Sekarang ini udah terbuka. Jadi makanya dengan framing ini, Pak Media ya, dengan framing seperti ini di zaman teknologi seperti ini sebenarnya udah nggak efektif banget. Dulu mungkin efektif karena kenyataannya banyak orang yang non-Islam meyakini bahwa Isa itu adalah Yesus, yang pada kenyataannya itu bukan gitu loh. Dan ini framing dibawa lagi di dunia teknologi informasi seperti ini, saya pikir itu udah basi juga lah, Pak. Itu aja sih yang saya mau ngomong. Betul, gitu, Pak Media, itu jujur tadi saya katakan itu kayak kita di prank, sekian lama kita di prank. Setelah ada keterbukaan dari media sosial YouTube, kita
baru tahu dari Bambang Nursena dan Christian Prince, kita jadi semangat untuk melihat, membuka-buka literatur, dan kita baru sadar gitu Pak. Nah, makanya kita ini membuat acara seperti ini, mungkin karena kita sakit hati juga Pak. Kok kita sekian lama di prank begitu lama, baru kita sadar dengan keterbukaan ini Pak. Iya, dan itu sebenarnya dilakukan sama Nabi Muhammad dulu, awal-awal dia menjadi nabi itu yang dilakukan sebenarnya, dengan memasukkan nama-nama nabi-nabi Yahudi ke dalam Al-Quran. Itu sebenarnya ya untuk syiarnya Nabi Muhammad gitu. Dan itu sunnah buat Pak Media, saya nggak menyalahkan itu juga gitu. Iya. Pak Emen, saya tanyakan sedikit ya. Begini, kalau di dalam ajaran Islam ini Pak Emen, sebenarnya semua agama satu Yahudi, Nasrani, Kristen, Islam itu awalnya satu jalur, satu Tuhan. Kemudian setelah nabi-nabinya itu wafat, termasuk Nabi Musa, Nabi Isa, disitulah terjadinya perbedaan-perbedaan. Itu dulu pemahaman dalam Islam secara formalnya seperti itu. Nah, kemudian mengapa ada nubuatan seperti ini kan dari Kristen sendiri kan itu juga berusaha untuk mencari pembenaran dari Yahudi untuk nubuatan. Ya, faktanya kan gagal juga nih. Banyak yang ditolak oleh Yahudi juga nih. Buktinya apa? Kan oleh orang Yahudi kan pendapat juga. Nah, apalagi Islam. Islam mau menghadapi dua masalah. Tidak diakui oleh Yahudi, tidak diakui oleh Kristen. Kalau Kristen kan cuma tidak diakui oleh pemilik kitab asal, orang Yahudi. Nah, ini sebenarnya yang terjadi. Ini sepeninggal nabi-nabi masing-masing. Ini yang terjadi dalam hal ini. Yesus maupun Nabi Musa. Nah, oleh karena itu sebenarnya jejak-jejak historis sebenarnya itu untuk kesamaan ajaran Tuhan, konsep Tuhan itu sudah masih ada. Hanya saja itu tadi setelah terjadi wafatnya nabi-nabi terjadilah perubahan ini gitu Pak Men. Standar umum dalam Islam memandang ini. Pak Media. Ya, silakan. Ya. Enggak benar sepenuhnya sih kalau dibilang Kristen itu ditolak sama Yahudi. Penolakan Yahudi pada kekristenan itu titiknya pada Yesus aja. Mereka nggak mengakui Yesus itu sebagai Mesias. Cuma di situ. Tidak dengan para nabi-nabi sebelum Yesus, Pak. Beda dengan Islam. Musa Islam sama Musa Yahudi dan Kristen itu berbeda ceritanya. Ibrahim juga berbeda. Itu berbeda, Pak. Tapi kalau Yahudi dengan Kristen, perbedaannya cuma di Yesus. Yang mana Kristen mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Mesias, Yahudi enggak. Tapi untuk nabi-nabi sebelumnya, kita sama persis, Pak. Itu beda, Pak. Jangan disamakan seperti itu. Nah, dengan cara ini juga, Pak Media berusaha untuk memframing pemikiran Islam ke Kristen dan Yahudi. Ini salah satu caranya, salah satu contohnya, Pak. Bapak menerangkan bahwa Islam begini-begini, dan coba di-framing ke Kristen dan Yahudi. Itu salah, Pak. Begini Pak ya, sebenarnya dalam Islam itu simpel kan, dalam posisi ini kan yang Kristen juga dalam posisi ini kan berbeda dengan Yahudi, otomatis Tuhannya juga berbeda. Walaupun nabinya diakui sebagian oleh Yahudi, itu tidak masalah. Yang vital ini kan ajaran pokoknya ini, ketuhanan. Nah, dalam posisi ini kan ternyata Islam lebih mendekati Yahudi dalam posisi Tuhannya lah. Dalam posisi ini sebenarnya sih itu hak masing-masing lah, sudah agama dalam hal ini. Sebentar Pak, saya potong dulu. Siapa yang bilang Yahudi mana yang bilang bahwa Tuhannya Islam sama dengan Tuhannya Yahudi? Itu cuman Yahudi kayak Valen sama Billy doang yang ngomong gitu, Pak. Bapak jangan dapat informasi tentang Yahudi itu dari orang-orang yang seperti itu. Kalau mau cari tahu dengan orang Yahudi yang mengerti tentang adat istiadat Yahudi apa segala. Saya berani bilang mereka itu KW, Pak, KW, bukan Yahudi. Informasi yang Bapak dapat tuh nggak valid gitu loh. Bapak. Ini sudah terbukti dengan rahib Yahudi loh, Pak. Dari kesaksian rahib Yahudi yang di sana, Pak, bahwa Tuhannya Islam itu satu jalur dengan dengan Yahudi. Makanya umat mereka boleh sembahyang di masjid. Dalam posisi ini seperti ini, Pak. Ini sudah dikonfirmasi oleh rahib Yahudi. Makanya bisa terbukti seperti ini gitu loh. Tapi dalam posisi ini mereka juga tidak mengakui Nabi Muhammad. Itu saja masalahnya. Mereka tidak mengakui Nabi Muhammad. Nah, berbeda dengan ajaran Kristen. Mereka tidak mengakui Tuhan, tetapi kitab dari Yahudi kan teman kita gitu loh. Itu bedanya di situ, Pak. Ya udah ini nanti bahasan selanjutnya, Pak. Sian Pak Emen ini. Panjang lagi. Ya, Pak Emen, silakan Pak Emen. Jadi nanti jadi melebar kemana-mana. Betul, kita sudah fokus ke ulangan 18 ayat 18 saja. Kalau itu pun nanti kalau Pak Media yang ingin bertanya, di sini teman-teman sudah siap menjawab
media. Oke, sip. Oke, Jadi, ya Pak. Bapak mau bertanya atau kita mau selesaikan dulu, Pak? Tadi ada Pak sudah sudah masukkan. Tapi Emen, saya mau tanya Pak Emen. Oke, Pak David, gimana? Iya, saya mau tanya Pak Media Channel. Oke, tanya mungkin Tadi Pak Media Channel bilang aja ya biar kita nggak menyimpang dari acara kita ya. Oke, silakan Pak David. ya, saya singkat, Pak. Jadi tadi Pak Media Channel bilang nubuatan itu nubuatan tentang Nabi Muhammad di Taurat tidak ada kewajiban ya. Ya, Karena ada kewajiban. sudah dinubuatkan di Al-Qur'an. Benar seperti itu ya? Di Al-Quran bukan dinubuatkan, itu Al-Quran menceritain bahwa ada nanti Nabi yang bernama Ahmad di dalam kitab itu. Nah, tidak ada kewajiban umat Islam untuk mencari di situ gitu. Tidak ada kewajiban. Oke, tidak ada kewajiban. Tapi tadi saya dengar Pak Media Channel bilang sudah dinubuatkan, pun sudah diceritakan di Al-Quran. Tapi tidak ada kewajiban umat Islam untuk mencarinya, tidak ada. Betul, saya paham. Tapi Pak Media Channel tadi bilang sudah dibuatkan di Al-Quran kan gitu. Ya. Nah, sekarang Al-Quran itu adanya apakah sewaktu masih Muhammad hidup atau setelah Muhammad meninggal? Kalau nubuatan itu sesuatu yang belum terjadi diceritakan gitu loh. Nah, sudah diramalkan gitu. Nah, itu yang nubuatan. Jadi kalau Al-Quran sendiri terbitnya 200 tahun setelah Muhammad meninggal, bagaimana itu disebut nubuatan? Itu aja pertanyaan saya Pak Media Channel. Tolong dijawab. Oke, terima kasih ya. Media jawab dulu ya. Nah, dalam hal ini kita lihat dari proses penurunan wahyu kepada Nabi Muhammad. Itu dalam posisi firman-firmannya Nabi Muhammad ditulis di Gua Hira itu, kemudian diturun-turun itu ditulis terus oleh istri-istri Nabi dan terutama Zaid yang menuliskan itu. Jadi itu wahyu Pak. Itu yang Bapak katakan itu wahyu. Ini sekarang tentang nubuatan gitu loh. Nubuatan ini kan termuat di dalam Al-Quran. Iya, nubuatan ini Al-Quran. Pak Media, saya luruskan dulu ini pertanyaan Pak David bagus. Coba Bapak cerna ya. Jadi gimana ya? Definisi nubuat itu kan sebelum terjadi. Nah, sementara Al-Quran itu kan 700 tahun setelah ada Yesus. Kemudian dari Nabi Musa yang menulis Taurat itu bahkan bisa jadi sekitar 2000-an tahun lebih. Nah, tapi Bapak katakan itu nubuat, padahal itu sudah terjadi. Seharusnya itu bukan nubuat. Karena kejadiannya itu kan di situ menceritakan Isa menceritakan akan datang itu. Padahal Isa sudah ada 700 tahun sebelumnya. Jadi menurut Pak David itu bukan nubuat, tetapi itu pernyataan. Sekarang pernyataan itu ini kan di mana pernyataan itu? Itu kata Pak David. Putus-putus ya, ya, seperti keyakinan orang Kristen sekarang ini bahwa Ulangan 18 ayat 18 itu nubuatan itu terhadap Yesus gitu loh. Nah, terhadap Yesus yang diyakini orang Kristen gitu loh. Nah, sekarang nubuatan tentang Muhammad itu di mana? Ya di Al-Quran. Sementara Al-Quran itu sudah terbitnya itu 200 tahun sekitar gitu ya. Pastinya saya nggak bisa bilang. Cuman setelah Muhammad meninggal. Jadi nubuatan itu di mana tentang Nabi Muhammad gitu loh. Oke, saya di sini luruskan dulu ya. Kalau Al-Quran itu bukan ditulis 200 tahun, tapi pada saat menerima wahyu ditulis langsung oleh orang sahabat Rasulullah termasuk istri-istri Nabi. Itu dulu saya luruskan, bukan 200 tahun. Nah, kalau teman-teman mengatakan Al-Qurannya sendiri itu saya baca dari Bernie, Dr. Bernie, itu sekitar 200 tahun setelah Muhammad meninggal itu ditulis Al-Qurannya. Jadi itu hadis. Yang Bapak bilang tuh hafalan-hafalan atau ayat-ayat yang dihafal oleh sahabat-sahabat Nabi. Kalau yang saya ceritakan Al-Quran Pak, yang saya ceritain yang ditulis oleh penulisnya Zaid ini Al-Quran langsung setelah diwahyukan langsung ditulis oleh istri Nabi dan ada penulisnya itu langsung Pak. Cuman hanya saja belum dibukukan dalam bentuk lembaran doang, lembaran saja. Al-Quran itu yang saya maksudkan di buku Al-Quran itu kan itu dibukukan jadi Al-Quran itu kan setelah 200 tahun.
walaupun Al-Quran yang sekarang itu kan persihab. Nah, sementara di satu sisi hab itu, kalau nggak usah kita melebar ke situ deh. Yang sekarang pertanyaan saya, nubuatan tentang Muhammad itu di mana di Al-Qurannya gitu loh, Pak? Nah itu tadi Pak ya, itu tadi dalam posisi ini kan itu kan dalam banyak sekali informasi dalam ayat-ayat di dalam kitab Taurat itu yang menginformasikan gambaran adanya nubuatan Nabi Muhammad. Hanya saja itu kan perlu penggalian kembali oleh ahli-ahlinya. Nah saya nggak bisa ceritain di mana letaknya itu. Ada yang mengatakan di sinilah bla bla, tapi yang jelas nama Nabi Muhammad itu kan banyak, bukan hanya nama Muhammad sama Ahmad doang. Nah jadi kalau mau dicari sebenarnya nama Nabi Muhammad yang termuat di dalam kitab Taurat itu bisa ada, hanya saja pencariannya itu perlu penggalian. Itu tugasnya orang seberang, tetangga seberang, mencari di mana nubuatan ini gitu loh, supaya seperti yang dibilang tadi Pak yang bilang ini di framing sedemikian rupa supaya terpengaruh ke sana. Nah itu yang harus Muslim gitu loh. Di mana kan nggak perlu juga itu Pak, nggak perlu dicari supaya sampai gimana, itu nggak penting juga karena bukan kewajiban. Itu dulu Pak kembali. Nah kalau memang ada ahli-ahli dari yang teman-teman yang Muslim yang mencari itu, ya itu hak teman-teman karena dia mempunyai kemampuan untuk mencari itu. Karena mungkin sumbernya dari bahasa asalnya, dari penggalian bahasa asal masing-masing gitu loh. Seperti itu aja Pak sebenarnya informasi ini untuk Al-Quran ini gitu loh. Oke, jadi informasi itu belum terjawab ya di mana ya? Iya. Oke. Nanti tapi kan banyak penolakan Pak. Walaupun seperti ini kan indikasi dalam yang dalam Ulangan 18:18 kan indikasikan Nabi Muhammad, tapi kan banyak penolakan dalam posisi ini. Baik dari Kristen menolak, dari Yahudi kan posisi ini kan terjadi penolakan. Walaupun informasi ini kalau digali kan sebenarnya yang betul-betul mirip betul yang informasinya ini Nabi Muhammad kan berperang. Ya kan dalam posisi ini kan dinubuatkan dari jalur saudaranya Ismail kalau mau digali, tapi kan itu berat gitu loh Pak. Kan bakal ditolak terus dari Kristen itu sendiri gitu loh. Kan itu yang tadi kita sudah bahas dari tadi pagi. Makanya itu tidak bisa membuktikan karena ya Bapak harus kalau Bapak Nursyada mengajarkan bahwa itu konteksnya dia bicara bukan kepada orang Yahudi, dia bicara kepada suku Lewi. Jadi di antara saudaramu itu bukan saudaranya Israel, tetapi saudaranya Lewi, yakni ke-12 suku-suku Yahudi. Kemudian kalau kita baca ke ayat selanjutnya 19:20, justru yang lebih mendekati Muhammad tuh yang di ayat 20, yakni yang menyaksikan atau menyatakan Allah itu yang tidak sesuai. Artinya nabi palsu gitu. Itu yang sebenarnya yang sesuai dengan Nabi Muhammad. Cuman sayangnya Muslim sampai ke ayat 18 saja. Tidak sampai baca ke ayat 20. Nanti Pak Media Channel baca sampai ayat 20. Disitulah dikatakan ada nabi-nabi palsu itu. Ya, oke, itu aja lah ya. Kita nggak usah panjang. Kalau dibahas panjang lagi nih. Panjang sekali kalau dibahas lagi. Sekarang kita kembali ke acara Ulangan 18:18. Kalau Pak Media Channel saya kasih kesempatan nggak mau bertanya. Di sini ada Muslim, Pak Protes mau bertanya nggak? Silakan. Oke, saya tanya sekali. Saya tanya. Nah, satu lagi Pak Iman. Pak Media Channel, berarti jawabannya nubuatan Nabi Muhammad belum terjawab ya? Itu aja ya. Belum. Dari kemarin belum terjawab dari acara di Pejabat. Oke, saya tanya nih. Oke, sekarang nah, ini kan seiring dengan Ulangan ayat 18:18 ini, ya yang mendekati dalam ini bahwa ini ternyata kenubuatan Nabi Muhammad, tolong dijelasin teman-teman. Ini kan bila kita rujuk ke Ulangan 34 ayat 10 sampai 12, silakan buka. Seperti Musa, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mukjizat dan dalam hal segala perbuatan, kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa. Nah, kalau merujuk ke sini berarti tidak ada lagi orang yang akan bangkit yang diinformasikan dalam Ulangan 34 ayat 10 sampai 12 yang seperti Musa di kalangan Israel. Nah, itu artinya membuka peluang Nabi Muhammad itu bisa calon gitu loh dalam ayat ini, dalam ayat 18 Ulangan 18:18. Kalau merujuk ke Ulangan 34 ayat 10 sampai 12. Seperti itu Pak gambarannya. Nah, tolong dijelaskan ini. Calon Pak, tapi ada yang jadi Pak. Calon, Prabowo juga calon tapi nggak jadi juga. Nah, calon lah. Jadi dalam hal ini kan
ada ayat yang menjelaskan bahwa tidak ada lagi yang seperti Musa yang dibangkitkan di kalangan Israel. Nah, ini kan bisa menolak nih kalau mau merujuk ke ulangan. Pak Media, sekali lagi dikatakan jangan menggunakan ayat per ayat. Bapak harus baca konteksnya. Konteksnya Bapak harus baca dari ayat sebelumnya sampai ayat setelahnya. Itu ada dalam satu perikop di ayat 34 itu ya. Bapak baca aja di ayat 11 ya. Tidak ada nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal apa? Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukan atas perintah Tuhan di tanah Mesir. Jadi yang dimaksud itu adalah dalam hal yang Musa lakukan tanda-tanda dalam itu. Bukan tidak ada lagi nabi yang dibangkitkan dari orang Israel. Itu sudah menyalahi Al-Quran sendiri. Buktinya setelah Musa ada nabi-nabi di orang Israel. Gitu loh Pak. Ngerti nggak Pak? Bapak Media kalau mengambil ayat ini, Bapak sudah membatalkan banyak sekali ayat di Al-Quran. Setelah Musa ada di orang Israel. Nabi Isa sebagai calon nggak apa-apa Pak. Jadi Pak Media nggak boleh ini. Calon aja, masih calon kan belum tentu benar Pak, calon. Jadi Pak Media jangan ambil cowok-cowok ayat gitu loh Pak. Paham ya Pak ya? Jadi Bapak baca ayat 11 aja udah salah, Bapak punya ayat situ. Maksudnya yang tidak sama dengan Musa itu adalah yang memberikan tanda-tanda tahun itu. Jadi cerita dia itu mengeluarkan bangsa Israel ke tanah Kanaan itu Pak. Jadi Bapak membatalkan banyak sekali ayat di Al-Quran Pak. Setelah Musa ada banyak nabi-nabi lagi kan setelah Bapak bilang ada Nabi Daud dari orang Israel, ada Nabi Salomo, dan termasuk juga Nabi Yahya, Nabi Zakaria, semua nabi-nabi 25 nabi itu banyak yang lahir mungkin lebih dari separuh yang lahir sama Musa Pak. Ya, jadi jangan ambil ini Pak ya. Tapi kan dalam tergugat juga dong Yesus selama ini, bisa bukan Yesus juga kalau bukan, tergugat juga ya. Bukan, karena Bapak harus baca di ayat 11. Maksudnya yang tanda-tanda itu kepada ini. Jadi kalau baca Alkitab Pak harus baca konteks Pak. Nggak boleh baca satu ayat langsung seperti itu. Ya, oke. Itu saja Pak. Terus ada nggak pertanyaan? Pokoknya Pak Media makin pinter deh nanti. Iya. Pak Protes ada cuma Islam aja yang saya pintar. Saya harus belajar Kristen juga lah. Ajaran Kristen kan belum tahu saya banyak. Harus tahu. Benar Pak acara ini buat Bapak bisa belajar Pak. Kita berikan kasih acara ini supaya Muslim bisa bertanya apa aja gitu terkait dengan Alkitab. Nah ini Pak Protes ada mau menggunakan nggak kesempatan ini? Banyak teman-teman jawab nih. Silakan. Iya. Terus siapa ini yang dimaksud di ulangan 18 ini? Oke. Siapa yang dimaksud dengan ulangan 18 ayat 18? Ada teman-teman bisa jawab nggak? Halo. Ya, siapa yang mau ini? Ada nggak? Kalau nggak, saya minta Pak Bambang Nursyana yang jawab. Saya jawab dulu Pak, menurut pemahaman saya. Sebelum saya minta terima Pak kasih. Bambang Nursyana yang jawab. Ya, lanjut. Tapi kalau saya jawab, mohon ini pandangan kita harus ke pandangan Alkitab ya, karena kami menjawab ini karena berdasarkan pelajaran apa yang sudah lama kami dapatkan di kekristenan. Jadi begini Pak, di yang sama dengan Musa yang disebut dalam ulangan 18 itu yang lahir dari saudara-saudaranya, yaitu adalah Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan sendiri, di mana Musa itu adalah nabi Exodus yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir, gitu ya, kata di garis bawah itu nabi Exodus. Demikian juga Mesias yang dijanjikan itu, dia adalah manusia pilihan Allah yang akan memimpin manusia keluar dari perbudakan dosa. Nah, mengenai kriteria-kriteria
kriteria bahwa Musa itu lahir dari Bani Israel, dari suku Yehuda. Kemudian demikian juga Mesias lahir dari garis keturunan suku Yehuda. Kriteria fisik itu. Nah, pada waktu lahir sama juga. Pada waktu Musa lahir itu banyak anak-anak atau bayi-bayi yang dibunuh oleh Firaun. Ketika Yesus lahir di Yerusalem, demikian juga secara fisik tanda-tandanya. Banyak bayi-bayi yang dibunuh oleh Raja Herodes. Itu ciri-ciri fisik. Tapi memang untuk menjelaskan ini secara spesifik memang sulit kalau kita tidak baca secara runut. Karena akan berasumsi seperti pendapat-pendapat Madya ini selalu banyak asumsi. Gitu, Pak Emen. Kalau kita mau ambil sejarahnya dan pemahaman dan secara tanda-tanda fisik, perbuatan-perbuatan dahsyat, Musa memiliki mujizat-mujizat yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat, tanda-tanda heran. Demikian juga Isa, Yesus itu memiliki tanda-tanda heran, sangat banyak, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, berjalan di atas air. Kriterianya sama persis, tidak ada berbeda. Kalau mau bilang berbeda, kriteria ditarik dari tanda fisik, misalnya Musa menikah, Muhammad menikah, bukan itu tandanya. Jadi itu tambahan sedikit saya coba jelaskan, Pak Emen. Makasih, Pak Emen. Terima kasih, Pak. Menurut Pak Protes bisa nggak menjawab? Kalau masih kurang puas, kita lihat penjelasan Pak Mamang Nursena. Gimana Pak Protes? Halo? Halo Pak Protes? Waduh, udah pergi ngopi nih. Oke. Halo Pak Emen. Iya. Saya sekedar saran saja ya kepada Pak Media. Pak Media tolong belajar betul dulu tentang sejarah kekristenan dan sejarah Yahudi ya. Baru berkomentar. Saya sangat mengasihi Pak Madya ya. Anda itu orang pintar. Gunakanlah tangan Anda, pikiran Anda, mata Anda untuk banyak belajar. Untuk zaman sekarang ini banyak sekali kok literatur untuk dibaca. Misalnya saya mau kasih saran ke Anda. Misalnya, kenapa ada kekristenan? Kekristenan itu akarnya dari Yahudi. Kenapa? Yesus itu sendiri adalah Yahudi. 12 rasul Yesus ditambah Paulus itu semuanya Yahudi. Yahudi apa nama istilahnya? Yahudi tok begitulah. Memang mereka lahir dari bangsa Yahudi. Lalu bagaimana kau bilang orang Kristen mengadopsi kitab Yahudi? Nah memang orang semua rasul itu membawa kitab Yahudi, mengklaim Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Kristen beda. Nah, saya kasih contoh dari dalam organisasi keislaman sendiri ya. Salafi, Wahabi, Tarbiyah itu kan akarnya Islam kan. Al-Qur'annya satu, pengajaran nabinya satu. Sama dengan kekristenan. Yahudi itu terpecah menjadi berbagai macam aliran juga. Samaria, Saduki, Farisi, dan yang terakhir Kristen. Kitabnya sama, Tuhannya sama. Hanya saja memang dalam perpecahan ini masing-masing memegang prinsip masing-masing di situ. Kalau persoalan Tuhan, Alkitab tidak ada berbeda, mereka hanya perbedaan prinsip. Begitu loh, Pak Madya. Diperdalam dulu ilmu sejarahnya tentang kekristenan dan Yahudi, ya. Kemudian katakan Yahudi sempat disinggung tadi, Yahudi KW-KW itu seperti Billy dan Valen. Saya kasih gambaran mudah saja, ciri-ciri fisik ya. Kalau Yahudi itu perhatikan dia cara berpakaian dan cara bertutur kata, menyebut Tuhannya. Valen dan Billy itu tidak ada sopan-sopannya menyebut Tuhannya itu. Orang Israel itu takut sekali menyebut YHWH, mereka tidak berani.
Mereka tidak berani. Kemudian pakaiannya Billy itu, cara berpakaiannya. Di orang Yahudi itu paling rasis mereka. Terkenal paling rasis Yahudi. Mereka tidak suka bergabung sembarang dengan suku lain dan negara lain. Mereka jijik dengan bangsa lain, orang Yahudi itu. Kalau Anda tahu. Kalau sekarang ada orang Yahudi ngaku-ngaku di Indonesia, duduk bersama-sama di depan umum, mereka tidak sembarang. Kalau mereka tidak mengambil sebuah jabatan keimaman, mereka tidak berani menjelaskan apa kita mereka itu tidak seperti Yahudi di Indonesia ini. Asal muncul di permukaan itu sudah jelas KW itu. Yahudi tiruan gitu. Yahudi dari penampilannya saya sudah kentara mereka, pakaian mereka, cara mereka menggunting rambut, model rambutnya orang Yahudi itu satu. Dari ujung bumi sampai ujung bumi itu model rambutnya mereka satu. Supaya Anda paham dia. Cara pakaiannya mereka satu. Ya. Oke, Pak Emen, makasih. Oke ya, saya rasa itu aja kali ya. Pak Media tadi mau tanya satu aja ya, nggak ada lagi ya. Oke, satu aja cukup. Protes tadi sudah dijelaskan, kira-kira bisa diterima nggak? Masih ini di Injil Yohanes 1:19-21 bahwa di zaman Yesus orang-orang Yahudi mengharapkan munculnya 3 nabi. Pertama Elias, kedua Kristus, ketiga nabi yang kemasyurannya mendunia. Yesus menyatakan diri sebagai Kristus dan beliau telah menganggap Yohanes Pembaptis sebagai Elias. Yaitu Yohanes berapa Pak tadi Bapak bilang? 19:21 sampai 1 ayat 19:21 sampai 21. Oke, karena cuaca hujan ya saudara-saudaraku, mungkin saya sampaikan sini dulu rekaman video ini. Kurang lebihnya Madia mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.